Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ayuhal ikhwatu wal akhwat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak terukur sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nahul Wadih jilid 2. Sekarang kita di pertemuan ke-8 dan bab yang kita akan bahas ini sangat singkat ya. Hanya sangat sedikit sekali, mungkin akan lebih cepat dari biasanya kita. Yaitu tentang al-i'rab al-mahalli. Dari segi bahasa, mahal itu artinya tempat ya. Mahal ini artinya kalau dari segi bahasa tempat. Maksudnya apa nanti kita bahas ya. Tentang i'rab mahalli. Kita mulai dulu dengan contoh-contoh, hanya ada 4 contoh. 2 pertama coba ikhwan yang siap membacakan contohnya. Siapa di sini? Mengangkat tangan dulu ya. Baik, Dimas silakan. Nomor 1 dan 2. Iqra. Bismillah. Al-i'rabul mahalli al-amthilah. Al-awwal anta rajulun muhadzabun. Terus? الثاني ساعدت هؤلاء المساكين. Naam. Baik. Ini barusan contohnya anta rajulun muhadzab. Yang kedua sa'adtu haula'il masakin. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 3 dan 4. Akhwat, siapa yang siap membaca? Silakan. Ana Ustaz. Syifa. Ya, silakan. 3-4 ya Ustaz. Naam. Ataftu ala hadzal maridi la tashtarabanna al-ma'al kadira. La tashrabanna ini ya. Ya. Yang benar la tashrabanna. Coba kita lihat versi Arab. La tashrabanna itu salah. La tashrabanna al-ma' al-kadir. Baik. Sekarang kita lihat kepada pembahasan. Di-mute ya, kalau sudah langsung di-mute, Syifa. Nah ya, supaya suaranya tidak masuk dari luar. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan. Pada contoh yang pertama, kita temukan ada kata anta. Kita tandai dulu. Ada kata anta, yang mana dia sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Ada yang masih ingat apa itu mubtada? Apa yang dimaksud dengan mubtada? Awal kata yang belum dijelaskan. Tadi dijelaskan khobar. Sesuatu yang dibicarakan. Belum ada yang benar? Definisi yang lebih tepat? Natahaddath anhu. Bukan. Isim di awal kalimat, Ustaz. Betul, siapa berusaha menjawab ya? Mubtada artinya adalah isim di awal kalimat. Ini adalah definisinya. Yang paling mudah ya. Isim di awal kalimat. Maksudnya yang kita pelajari selama ini. Masalah nanti, Ustaz, tapi di nahwu yang lebih jauh, nanti definisinya beda. Ya, itu nanti nahwu lebih jauh ya. Kita pakai definisi yang sudah kita pelajari dulu di Nahwu Wadih jilid 1. Isim yang ada di awal kalimat itu adalah mubtada. Karena anta adalah isim dan dia ada di awal kalimat, berarti dia mubtada. Kemudian, kalau mubtada itu dia adalah memiliki bentuk i'rab. Ada yang ingat apa mubtada itu i'rabnya? Marfu', mansub, majrur atau majzum? Marfu'. Pernah kita pelajari di jilid 1. Apa dia? Marfu'. Marfu' berarti dia harusnya apa? Kalau marfu' itu berharokat akhir Rafa. dhammah harusnya ya. Tetapi dia tidak berakhiran dhammah, tapi bunyinya anta, bukan antu. Bunyinya tetap anta, tidak berbunyi antu. Kenapa? Ada yang tahu? Karena anta termasuk jenis apa ini? Mabni. Dhamir, kata ganti. Dan dhamir itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni tidak berubah harakat akhirannya. Jadi dia tetap anta.
Mau dibawa kemanapun bunyinya tetap anta. Mau ditaruh di belakang, di depan, sebagai apapun dia tetap berbunyi anta. Nggak bisa dia berubah jadi antu atau anti atau yang lain. Jadi dia tetap anta, makanya dia adalah mabni. Nah, tetapi ada yang unik. Dia kan mabni, tapi dia berada di posisi yang seharusnya marfu'. Inilah yang nanti kita jelaskan ya, disebut dengan mabni fi mahalli raf'in. Ini saya lihat yang versi Arabnya saja lebih bagus, terjemahannya kurang bagus ya. Yang versi terjemahan kurang bagus. Nah, perhatikan pada yang saya tandai berikut ini. Jadi kata anta tadi, mabniyun 'alal fathi. Mabni, akhirannya fathah. Fi mahalli raf'in. Apa artinya fi mahalli raf'in? Mahal tadi kita artikan tempat. Ya. Berada di tempat rafa'. Nah, nanti kita jelaskan lebih rinci. Sekarang kita lanjutkan dulu ke contoh nomor 2. Berarti anta mabni 'alal fathi tetapi berada di tempat yang harusnya rafa'. Gitu ya. Misalnya gimana? Misalnya mungkin apa ya kira-kira ya? Ada peraturan yang seharusnya begini, tapi kamu menyelisihi peraturan itu. Semacam seperti itu ya. Jadi anta ini menyelisihi, dia seharusnya rofa, tapi tetap kita bilang dia tetap mabni. Dia tetap mabni, tidak bisa diubah jadi antu. Harus tetap anta. Padahal kalau rofa harusnya akhirannya dhammah. Contohnya, misalnya kalau Anda bilang ar-rajulu muhadzabun. Mana mubtada'nya di sini? Pada contoh barusan? Rajulu. Ar-rajulu Rajulun. sebagai mubtada. Rajulun. Mu'rab atau mabni di sini? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab berakhiran dhammah, bukan Rafa. mabni. Isim yang mabni itu kan hanya tertentu ya. Isim yang mabni itu hanya tertentu. Di antaranya adalah isim yang mabni itu adalah dhamir, kata ganti. Baik. Jadi barusan adalah contohnya. Bentar. Kita nanti siapkan catatan di sini. Kita lanjut dulu dengan contoh nomor 2. Sa'attu haula'il masakin. Pada penjelasan disebutkan kata haula'i. Oke. Kata haula'i. Saya tanya, haula'i ini isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Isim fi'il atau huruf? Isimnya jenis apa ini? Ada yang Isim. tahu? Namanya isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu bahasa Indonesianya apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Untuk menunjuk jarak dekat atau jarak jauh? Lil qarib. Haula'i. Jarak dekat artinya ini Ulaika yang jauh. untuk jamak, untuk orang banyak. Haula'i, mereka ini. Kalau kita lihat di artinya di situ, saya telah membantu sa'atu haula'i, mereka ini orang-orang miskin. Saya telah membantu orang-orang miskin ini, bukan itu ya, ini salah, bukan itu, harusnya ini karena haula'i untuk jarak dekat, bukan jarak jauh. Yang jarak jauh nanti apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Ulaika. Kalau yang jarak jauh, ulaika. Sering di Al-Quran. Anda baca ulaika humul muflihun, ulaika humul khasirun, ulaika ashabul jannah, dan seterusnya. Berarti di sini kita tandai kata haula'i. Haula'i dalam bentuk apapun, dia selalu berbunyi haula'i. Tidak bisa kita baca haula'u, tidak bisa kita baca haula'a. Dia akan tetap terus-menerus dengan bentuk akhiran kasroh. Berarti dia termasuk jenis apa ini? Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni, bukan mu'rab. Karena mabni tidak berubah, akhirannya kasroh terus. Maka dia di sini adalah mabni. Sebab kenapa? Sebab isim isyarah yang tadi kita bilang, kata tunjuk, itu adalah mabni. Dhamir itu pasti mabni, isim isyarah juga pasti mabni. Haula'i kayak gitu terus bunyinya haula'i. Nggak mungkin haula'u, nggak mungkin haula'a. Pasti haula'i.
Nah, berarti di sini kita lihat haula'i mabni alal apa berarti di sini? Mabni alal apa? Kasro. Alal Kasri. kasri. Dia mabniun alal kasri. Haula'i di sini mabni alal kasri. Oke? Tetapi dia berada dalam posisi sebagai apa? Posisinya maf'ul bihi. Ini adalah posisi atau jabatan kata dalam kalimat. Kok bisa Ustaz? Coba kita lihat. Sa'atu, saya telah membantu. Haula'i, mereka ini, al-masakin, orang-orang miskin. Sa'atu. Mana subjeknya dalam kalimat barusan? Pelakunya mana atau fa'ilnya? Tuh. Yang mana fa'ilnya? Pelakunya adalah kata Haula'i. tu adalah fa'il pelaku. Mana kata kerjanya atau fi'ilnya? Saat di sini adalah fi'il. Nah, kalau bahasa Indonesia ini subjek, ini predikat. Haula'i sebagai apa berarti? Di sini sebagai maf'ul bihi. Dia adalah objek. Betul ya? Al-masakin apa Ustaz? Nanti dipelajari, belum antum pelajari ya. Belum antum pelajari, sekarang fokus di yang ini dulu. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Saya tanya maf'ul bihi ini mabni atau mu'rab biasanya? Yang kita kenal. Mu'rab, mu'rabnya pakai apa? I'rabnya rafa', nasab, jar atau jazm kalau maf'ul bihi? Nasab. Dia adalah Mansub. Pasti ada yang bingung nih sekarang. Saat kapan saya pernah belajar maf'ul bihi, mansub dan segala macam fa'il, fi'il ini? Ya dicek di jilid 1 udah dijelasin semua di situ. Satu bab khusus kalau nggak salah maf'ul bihi ya. Jadi kalau bingung saat ini kok saya ada yang nggak tahu, berarti ada yang dilewatkan pelajaran jilid 1-nya. Jadi jangan menyalahkan yang jelaskan. Artinya Ustaz jelaskannya terlalu jauh loh. Memang sudah dijauh ini ya, udah di jilid 2. Kalau masih bingung, berarti jilid 1-nya ada yang tidak ditonton materinya. Jadi harus ikutin materi yang dulu-dulu, karena belajar bahasa Arab harus bertahap urut. Nggak bisa lompat-lompat ya. Seperti belajar kimia. Saya berkali-kali jelaskan seperti belajar kimia atau matematika. Matematika, kamu nggak ikut pelajaran satu kelas, misalnya kelas 3 SMP nggak pernah belajar, langsung lompat pelajaran SMA, ya pusing dong. Nggak mungkin bisa. Karena ada satu kelas yang ditinggalkan. Kimia juga gitu. Kimia, bab tentang apa misalnya, ditinggalkan, nggak belajar satu bab aja. Itu udah pusing belajar kimia, yang lanjutannya. Ini karena melakukan lompatan, tidak bertahap. Dan para ulama mengingatkan sekali-kali ini, sangat memperingatkan, tidak boleh seseorang ya belajar tanpa cara yang bertahap. Banyak yang kayak gini, banyak di medsos ya. Di medsos cuma belajar-belajar dikit langsung berlagak, sok tahu ya, langsung menjadi orang yang berfatwa. Banyak di medsos, hanya karena followernya banyak langsung berfatwa. Ya, ini penyakit di akhir zaman sekarang, banyak ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, tidak pernah belajar ilmu agama, kalau belajar hanya sedikit, bukan belajar secara urut seperti cara para ulama, tapi dia berbicara tentang perkara-perkara yang umum. Semua dia bahas ya. Dari BBM, dari politik dunia, politik global, semua dia bahas. Padahal dia nggak punya ilmunya sama sekali. Padahal dia nggak pernah belajar kitab-kitab apa. Ditanya, kamu pernah khatam kitab apa? Nggak ada. Ditanya, kamu pernah khatam kitab tauhid apa? Nggak ada. Kitab fikih ada yang khatam nggak dari awal sampai akhir? Dari judul ke judul, dari judul ke sampul belakang. Sampul depan sampai sampul belakang. Pernah nggak? Nggak ada. Tapi langsung berfatwa sembarangan. Banyak. Di masjid-masjid juga ada. Ini karena tidak bertahap dalam belajar, dan ini yang disebut oleh para ulama sebagai orang-orang ruwaibidah. Orang-orang ruwaibidah yang diperingatkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam hadis Rasul, ciri-ciri dari akhir zaman adalah banyak ruwaibidah. Orang bodoh yang berbicara tentang perkara-perkara umum. Ya ini sekarang. Karena bencana yang namanya followers ya, followersnya banyak, langsung bicara ya, langsung dianggap sebagai orang yang berfatwa. Ini berbahaya teman-teman sekali, sangat berbahaya. Jangan mendudukkan seseorang di atas kapasitasnya. Taulah kapasitas dirimu. Kalau kamu nggak pantas menjelaskan tentang itu, ya jangan berbicara tentang itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka perkara berupa
keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkan, share, langsung posting, langsung share. Itu yang dilakukan? Iya, itu yang banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang. Walau radduhu ila rasul, kata Allah SWT dalam Al-Quran, walau radduhu, seandainya mereka mengembalikan hal tersebut. Perkara-perkara tadi, ada berita, wow, kematian banyak orang. Ada berita, wow, ada ini, ada itu. Langsung di-share. Banyak yang kayak gitu? Banyak zaman sekarang. Menyelisihi ayat ini. Walau radduhu ila rasul. Seandainya mereka mengembalikan ini kepada Rasul. Wa ulil amri minhum. Dan para ulil amr. Ulil amr yang dimaksud di sini adalah para ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka akan tahu orang yang istimbat. Istimbat itu menyimpulkan. Jadi ada berita, bukan langsung di-share. Bukan seperti itu dalam ayat diajarkan. Diserahkan kepada para ulil amr atau ulama, baru disimpulkan ke hukumnya karena diproses. Dari dalil yang mereka miliki, dari ilmu yang mereka miliki diproses, baru dikasih kesimpulannya. Ini yang di-share. Yang di-share apa? Kesimpulannya. Bukan langsung share. Ada ini viral, share. Viral langsung bicara. Banyak kayak gitu? Banyak zaman sekarang. Ini menyelisihi tahapan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam menyebarkan berita. Terutama dalam perkara-perkara yang sifatnya nawazil. Ini hal-hal yang sifatnya nawazil. Nawazil itu jamak dari kata nazilah. Nazilah itu adalah perkara yang baru terjadi di zaman sekarang dan di zaman dulu tidak ada. Kejadian-kejadian peristiwa baru yang di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, para tabi'in tidak ada. Baru kejadian sekarang. Banyak zaman sekarang. Yang sifatnya nawazil, yang dia itu tidak bisa langsung diputuskan hukumnya karena memang tidak ada teks yang jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Ini penting ya teman-teman ya. Saya ingatkan sekali lagi, ketahuilah kapasitas diri masing-masing, jangan berbicara pada sesuatu yang bukan bidangnya. Kalau Anda tidak tahu, ucapkan nggak tahu. Jangan berlagak kamu tahu. Ini karena banyak penyakit di medsos sekarang, hanya karena modal hijrah 1 bulan, langsung lagaknya berfatwa sembarang. Semuanya dia fatwakan. Banyak model kayak gini ya. Hanya belajar misalnya, walaupun saya ini alumni, misalnya saya sudah belajar. Saya belajar di Yaman, saya belajar dengan para masyayikh Saudi, sudah lulus. Belajar dengan masyayikh Mesir, belajar dengan masyayikh Yordan, masyayikh Syinkit. Saya belajar dengan mereka secara offline. Tapi saya merasa saya tidak pantas untuk bicara tentang banyak hal. Jadi saya diam. Saya ditanya perkara suatu, saya diam, milih diam. Karena saya tidak tahu. Ini berbahaya teman-teman ya sekalian ya. Karena zaman sekarang, cuma modal hijrah, followernya lebih dari 10.000, langsung ngomong. Ada kejadian apa? Langsung ngomong. Speak up katanya. Harus speak up. Ini berbahaya teman-teman. Karena ini bisa mengacaukan masyarakat dari ilmu yang benar. Sebab yang berhak berbicara adalah para ulama. Saya ingat dulu waktu saya di Yaman, ada kelompok yang ramai muncul di Irak dan Syria waktu itu ya, antum tahu mungkin ya, yang melakukan pembunuhan secara radikal dan segala macam ya. Yang dulu ya ramai, nggak bisa saya sebut namanya di sini. Anak-anak muda langsung share, langsung ngomong, langsung bincang. Saya dulu langsung bawa permasalahan ini kepada Syekh. Syekh marah. Nggak boleh, Syekh Yaman saya dulu, guru-guru saya, suruh diam. Nggak usah bicara dulu ini. Ini bukan urusan kamu sekarang. Udah diam dulu. Tunggu sampai ulama-ulama yang senior, yang kibar berbicara, baru kamu nanti bicara. Menyampaikan pesan mereka. Bukan kamu dari opini kamu, bukan. Opini kamu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak pernah hafal Quran, kamu nggak banyak hafal hadis, kamu nggak pernah belajar kitab ini, kitab itu. Tahu kapasitas dirimu. Ini penting ya teman-teman sekarang ya. Karena sekarang hanya modal, oh dia profesor. Oh iya dokter, tapi dokternya di bidang apa? Bicaranya agama. Dia profesor di bidang apa? Bicaranya agama. Padahal kalau kita mau periksa tulang ya ke spesialis tulang. Bukan spesialis tulang bicara tentang lambung, ya nggak nyambung. Banyak kayak gitu, banyak di zaman sekarang. Ini saya peringatkan sekali lagi karena penting. Dengan antum belajar nahwu, antum sedang bertahap dalam menuntut ilmu. Tidak sembarangan, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Malah ngalur ngidul kemana-mana. Bermanfaat saja. Haula'i tadi adalah mabni alal kasri. Mabni alal kasri, dia adalah seharusnya mansub. Baik. Saya kasih tunjuk di sini. Kata haula'i. Mabni alal apa ini? Kasri. Alal kasri. Tandain dulu. Mabni alal kasri. Oke. Dan dia sebagai apa tadi? Maf'ul bihi. Berarti dia punya 2 status. Betul?
Status pertama mabni, status kedua maf'ul bihi. Oke, maf'ul bihi tadi apa namanya? Mansub. Mansub. Kita tulis dulu mansubnya. Di sini. Kelihatan ya? Berarti dia mabni dan mansub. Mansub itu jenis apa? Mansub. Mu'rab ya? Mu'rab. Mansub itu mu'rab. Berarti dia mengambil dua status. Status mabni sekaligus status mu'rab. Betul? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena ini dua jenis yang berbeda. Misal ada orang bilang, oh saya laki-laki sekaligus perempuan. Ya nggak bisa dong. Sangat langka terjadi di dunia, hanya 0,00 sekian persen yang memiliki dua jenis kelamin ya. Dan itu pun ada hukumnya berkaitan, disebut dengan al-khuntha. Dalam ilmu fikih ya, disebut dengan al-khuntha. Bukan banci, kita bukan bahas banci. Orang yang terlahir memang memiliki dua jenis kelamin. Tapi nggak bisa orang bilang, oh saya laki-laki sekaligus perempuan. Ya nggak bisa dong. Saya mabni sekaligus mu'rab. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Maka di sini yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan yang mana? Mabninya, bukan mu'rabnya. Kalau mabni kan dia tetap. Dia mabni, maka yang tadi dibilang mansub, kita hapus mansubnya. Kita ganti dengan apa? Fi mahalli nasbin. Kalau dibahasakan secara bahasa sederhana, seharusnya Ada posisi nasab, tapi nggak bisa. Ngerti ya? Seharusnya nasab, tapi nggak bisa. Fi mahal ini di tempat nasab. Jadi maf'ul bihi di tempat nasab. Jadi dia mabni, tapi berada di tempatnya nasab. Atau kita bisa bahasakan ulang, seharusnya nasab, tapi nggak bisa. Jelas insya Allah? Gimana? Baik. Dengan contoh yang berikutnya, semakin banyak contoh, semakin jelas ya. Jadi kita bilang tadi apa bahasa Arabnya? Mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena maf'ul bihi. Nanti akan lebih jelas, jadi jangan keburu-buru disimpulkan sekarang. Nanti kalau masuk di latihan i'rab, di latihan paling akhir, nanti kita tahu, oh maksudnya gini. Sekarang belum jelas semuanya ya. Kita lanjutkan dulu dengan contoh berikutnya. Bentar ya. Contoh berikutnya, yang ketiga, ataftu ala hadzal marid. Aku bersikap kasihan kepada orang yang sakit ini. Kita lihat ada kata hadza. Hadza artinya apa? Ini termasuk jenis isim apa ini? Isim isyarah. Isim isyarah itu mabni atau mu'rab? Mabni. Isim isyarah atau kata tunjuk itu adalah mabni. Oke, langsung di-mute ya. Ada suara dari luar soalnya. Kalau antum nyalakan mic, kecuali yang pakai laptop, di laptop itu nanti ada di setelan, setelannya tinggal diklik pengurang derau atau pengurang bising. Jadi suara yang bukan dari suara kamu akan ter-delete otomatis ya, secara software. Jadi lakukan itu kalau yang pakai laptop atau komputer. Selain itu masih nggak bisa ya, HP dan segala macam masih belum. Nah, hadza. Kita lihat ada kata hadza. Saya tanya, hadza ini mabni alal apa? Hadza ini mabni alal apa? Mabni ala sukun. Coba kita cek di sini. Hadza mabni alal apa? Ala sukun. Yakin? Coba kita cek di sini ya. Hadza, kita tulis dulu. Hadza. Mabni alal apa ini? Yang paling akhir huruf apa? Sukun. Huruf alif atau huruf dzal? Huruf Alif. alifnya di sini adalah sukun. Berarti kita mabniyun di sini harusnya ala sukun, bukan alal fathi. Yang kita lihat huruf terakhirnya ya. Mabniyun ala sukun. Baik. Mabniyun ala sukun ini adalah status pertama. Status kedua, ingat. Ada status kedua, apa status kedua? Dia datang setelah kata ala. Oh, ada yang bilang suaranya tidak keras. Coba dikeraskan volumenya saja. Atau diubah ya. Jadi kalau yang lewat HP itu diklik tombol pojok kanan. Di pojok kanan itu ada logo seperti volume. Kalau dia pencetannya logonya telepon, suaranya pasti pelan. Karena dia pakai masuk ke speaker telepon yang di atas. Ya, masuk ke situ.
masuk ke atas sini. Tapi kalau dia logonya volume, dia pakai speaker yang ada di bawah, biasanya di bawah HP ini, yang di sini. Jelas ya? Saya yakin yang lain suaranya jelas ya? Nggak kecil ya? Alhamdulillah jelas. Tadi Baik. memang kecil Ustaz, tapi keluar masuk lagi, alhamdulillah besar lagi. Iya, itu diubah settingnya. Setting yang di pojok kanan diubah. Agar menjadi, jangan logo telepon. Kalau logo telepon pasti kecil. Kita lanjut. Ala hadzal marid. Hadza di sini dimasuki kata apa? Kata ala. Ala ini apa? Isim fi'il atau huruf? Huruf. Huruf apa ini namanya? Harfun jar. Harfun jar. Berarti yang datang setelah haruf jar biasanya disebut apa? Majrur. Majrur. Belum belajar kan? Dulu ada, sudah kita jelaskan. Halaman berapa? Langsung di-mute ya. Maaf, suara-suaranya masuk semuanya. Langsung di-mute. Habis berbicara, langsung di-mute. Ini masih ada yang nyala. Habis berbicara, langsung di-mute. Biar, nah kan ada suara lagi. Habis berbicara, langsung dimatikan. Supaya tidak mengganggu yang lain, suaranya nanti tidak terdengar jelas. Baik. Ada yang bingung sekarang pasti. Saat harfu jar itu apa? Dulu pernah kita jelaskan satu episode khusus tentang harfu jar ya. Dicek di jilid 1. Baik. Sekarang kita lihat hadza mabniun 'ala sukun. Berarti dia punya status yang lain karena kemasukan kata ala. Betul? Berarti apa seharusnya sini statusnya? Jar. Majrur ya. Majrur karena huruf apa? Ala. Tulisan. Bilang dalam bahasa Arab majrurun bi'ala. Majrurun bi'ala. Alias dia dalam kondisi jar karena kata ala. Tetapi majrur itu jenis apa? Jenis mu'rab. Berarti dia di status yang kedua di sini tabrakan dengan status pertama. Mabni sekaligus mu'rab itu tidak bisa. Seperti yang tadi kita jelaskan ya. Menjadi laki-laki sekaligus menjadi perempuan tidak bisa. Harus pilih salah satu. Menjadi seorang muslim sekaligus Nasrani ya nggak bisa. Gitu ya. Ada di halaman berapa? Ada di halaman ini. 58 kalau yang versi Indonesia. Jadi harus pilih salah satu. Ini nggak bisa namanya doa bersama-sama gitu ya. Nggak bisa. Satunya doanya untuk manusia, satunya untuk selain Allah, satunya kepada Allah. Ya beda dong. Nggak bisa doa bersama-sama. Ini di antara kebatilan yang dilakukan di zaman sekarang ya. Doa bersama. Ini mana ada doa bersama? Doa bersama itu berarti seperti antum sholat bersama. Yang sampingnya beribadah kepada berhala, antum beribadah kepada Allah. Nggak bisa dong. Berjamaah sama-sama. Ini adalah kebatilan yang sekarang tersebar ya dalam hal-hal yang sifatnya musibah atau segala macam, terus doa bersama. Nggak ada doa bersama seperti Rasulullah tidak pernah melakukan doa bareng dengan orang Yahudi, doa bareng dengan orang Nasrani, doa bareng dengan musyrikin, padahal beliau bisa melakukan itu di masanya, tapi beliau memilih tidak melakukannya karena itu bertentangan dengan akidah. Ya tidak boleh. Ini juga hal yang berbarengan, yang bertentangan dikumpulkan jadi satu, ya nggak mungkin. Mabni dengan mu'rab sekaligus, tidak bisa. Maka di sini yang dilakukan adalah mu'rabnya dihapus, kita ganti dengan kata-kata fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Karena antum tidak bisa mengakui beribadah kepada Allah tapi setuju ada orang setuju penyembahan kepada selain Allah, enggak bisa berbarengan. Gimana mau berbarengan? Berarti imanmu palsu. Begitu juga di sini mabni sekaligus mu'rab ya enggak bisa. Maka kita bilang mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin. Kita lanjut ya. Yang keempat. Tadi sudah kita bahas untuk hadza, sekarang contoh yang keempat. La tashrabannal ma'al kadira. Kita lihat apa penjelasannya. Ada kata tashrabanna. Antum masih ingat pelajaran kemarin bina fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' aslinya mu'rab tetapi di sini jadi mabni. Kenapa jadi mabni? Ada yang ingat alasannya? Karena bertemu bertemu apa? Nun taukid. Nun yang bermakna penegasan atau sungguh-sungguh.
Jangan kamu benar-benar meminum. Jangan kamu sungguh-sungguh meminum air yang kotor, keruh. Di sini karena bertemu dengan nun taukid, yang kita lihat adalah harokat pada huruf ba, mabni alal apa ini berarti? Mabni alal apa ini berarti? Alal fat. Alal Iya. fathi. Kita lihat di sini mabni alal fathi. Oke. Tetapi antum lihat dia tidak sekedar tashrobanna. Sebelumnya telah datang kata la. La di sini diartikan apa kalau di bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Jangan. Tidak. Jangan. Bukan tidak ya? Larangan. Jangan. La di sini untuk berfungsi sebagai larangan atau dalam bahasa Arab disebut dengan la an-nahiyah. Pernah kita pelajari? Pernah di jilid 1, dicek episode tentang jazm. Saya pernah jelaskan di episode tentang jazm di jilid 1 ya. Baik. Sekarang kita jelaskan yang ininya berarti gimana Ustaz penjelasannya? Perhatikan baik-baik. Di sini kita tulis kata tashrobanna. Tashrobanna. Begini ya. Dimasuki oleh la tadi. Mabni alal apa di sini? Alal fathi. Mabni alal fathi. Kenapa? Karena bertemu dengan nun taukid. Baik, ada status yang lain karena kemasukan la. Apa statusnya? Majzum. La di situ adalah huruf jazm, maka di sini majzum. Biasanya majzum itu pakai tanda apa? Sukun. Sukun, tapi dia nggak pakai sukun, dia pakai apa? Pakai fath. Pakai ha ya. Majzumun bila an-nahiyah. Majzum karena la an-nahiyah. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Kemudian kita tahu majzum ini termasuk jenis mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Tidak mungkin mu'rab dan mabni berbarengan terjadi. Ya, tidak bisa. Maka di sini tidak bisa kita katakan dia mu'rab atau majzum, kita bilang apa? Fi mahalli jazmin. Kalau kita bahasa Indonesia kan seharusnya apa? Jazm. Ini terjemah bebas ya. Kalau terjemah secara harfiah atau literally adalah di posisi jazm. Cuman kadang bingung, saya biasanya pakai bahasakan seharusnya jazm biar gampang ingat. Oh ya, seharusnya dia jazm tapi dia mabni. Gitu. Baik. Misal contoh, seharusnya yang ikut perang adalah laki-laki. Tiba-tiba karena kondisi darurat yang perempuan ikut perang. Ada kejadian? Ada. Seperti itu. Jadi dia perempuan yang seharusnya laki-laki terjun perang. Seperti itu contohnya barusan. Kita masuk kepada kaidah. Al-Qa'idah. Kaidah ini berarti kesimpulan dari contoh-contoh tadi. Mari kita lihat. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun. Apabila terjadi atau terletak, terposisi. Waqa'a itu berada. Suatu kata yang mabni berada fi maudhi'in, di suatu tempat. Maudhi' itu tempat atau posisi. Berada pada tempat-tempat rofa atau nasab atau jar atau jazm, la yataghayyaru akhiruha, tidak berubah akhirannya. Karena mabni akhirannya tetap. Wa yuqalu, dan dikatakan dia itu fi mahalli raf'in. Fi mahalli artinya berada di tempat. Itu arti dari fi mahalli. Ya. Arti dari fi mahalli, saya ulangi lagi, berada di tempat. Dan ini menjadi topik kita pada pertemuan kali ini, disebut dengan al-i'rab al-mahalli. Kenapa al-i'rab al-mahalli? I'rab pada tempat tertentu yang seharusnya dia bukan di situ, tapi dia akhirnya jadi di situ. Anggap contohnya tadi kayak mabni, kemudian jadi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, atau fi mahalli jazmin. Jadi ada 4 fi mahalli, ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazm, ala hasabi maudhi'iha fil jumlah, artinya tergantung. Ala hasab ini tergantung posisi
maudhi'iha fil jumlah dalam kalimat. Posisinya dalam kalimat sebagai apa? Oh, sebagai fa'il. Berarti apa kalau fa'il? Fi mahalli apa kalau fa'il? Raf'in. Kalau maf'ul bihi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Nasbin. Kalau majrur fi mahalli apa berarti? Jarrin. Fi mahalli jarrin. Kalau mubtada fi mahalli apa? Raf'in. Iya, seperti itu ya. Mudah kok. Sekarang kita lanjut dengan latihan 1. Nah, sebelum kita lanjut latihan 1, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Semangat untuk belajar, antum jangan putus asa. Ini tadi saya nemukan sebuah cerita dari Syekh Al-Barraq, salah satu murid dari Syekh Ibn Utsaimin. Beliau menceritakan bahwa waktu usia Syekh Ibn Utsaimin masih 50-an tahun, yang hadir majelis beliau, waktu beliau belum terkenal sepertinya ya memang ya. Yang hadir majelis beliau itu hanya 2 orang. Yaitu Syekh Al-Barraq dan temannya. Tapi temannya ngantuk-ngantuk. Kalau ikut pelajaran, temannya ngantuk-ngantuk. Syekh Al-Barraq sibuk nyatet. Syekh Utsaimin kemudian negur ya. Kalau kamu sibuk nyatet dan temanmu sibuk ngantuk, terus siapa yang dengarkan? Kata Syekh Utsaimin ya. Saking yang hadir cuma berdua. Tapi beliau tidak pernah membatalkan atau bubar wes kajiannya, yang hadir cuma 2 kayak gitu ya. Enggak ada ya. Beliau di usia 50 tahun padahal itu ya. Di usia 50 tahun dengan sangat ikhlas, dan juga banyak kisah-kisah lain, di antaranya Syekh bin Bas juga ya. Syekh bin Bas padahal beliau adalah mufti Arab Saudi, tapi beliau dulunya pernah ketika beliau ngajar hadir cuma 1 atau 2 orang. Enggak ada yang hadir. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendahulukan rasa ikhlas, tidak peduli yang hadir mau berapapun tetap jalan. Ngajar, ikhlas. Gak usah peduli, pusing, aduh follower cuma segini, aduh view-nya cuma segini, gak usah mikirin itu. Itu cuma angka-angka. Gak usah pedulikan itu. Kalau antum masih mikirin itu berarti pikirannya masih riya, sum'ah. Masih ada syirik kecil di hati antum. Masih mikirin, oh yang hadir sedikit, oh yang hadir banyak, oh yang nonton sedikit, oh yang nonton banyak, oh followernya dikit, oh followernya banyak. Pikirannya masih duniawi. Nah, ada yang bertanya di sini ya. Ini pakai kitab Nahwu Wadih Ibtidaiyah atau Tsanawiyah? Ibtidaiyah ya, bukan Tsanawiyah. Terus Abdul Wahid angkat tangan. Ya Ustaz. Mau bertanya? Ya Ustaz. Fadhal. Bukan, iya bertanya ini Ustaz. Misal tadi itu terkait fi mahalli nasbi raf'in nasbin jarrin au jazmin tadi. Jadi kesimpulannya kalau ketemu mabni dengan sekaligus dengan mu'rab, kalau untuk mahalli ini berarti kita kesimpulannya itu dimenangkan, tanda kutip ini dimenangkan mu'rabnya tapi dengan bahasa fi mahalli tadi saja. Kesimpulannya. Oh. Jadi ini saya kasih kesimpulan untuk i'rab mabni ya. Jadi kalau antum menemukan ada kata mabni, ini buat ringkasan antum biar gampang ya. Nggak tahu lah di kitab Nahwu di bab mana, saya nggak tahu ya, lupa ya. Tapi ini biar ringkasan buat antum biar ingat gampang ya. Mabni itu ada 2 nanti kalau i'rab. Oke. Yang pertama namanya la mahalla lahu minal i'rab, tapi antum belum belajar. La mahalla lahu minal i'rab itu artinya tidak punya posisi kata dalam kalimat, tidak mahal jar, mahal rafa', mahal nasab, mahal jazm. Yang satunya namanya fi mahalli. Nah, fi mahalli tadi ada 4 ya. Fi mahalli ada 4. Bisa rafa', bisa nasab, bisa jar, bisa jazm. Nah, jadi ini yang kita bahas tadi. Jadi kalau antum menemukan mabni, pasti cara i'rabnya salah satu dari 2 ini. Kalau enggak la mahalla lahu minal i'rab, ya ini. Fi mahalli apa? Rafa', nasab, jar, jazm. Ini versi ringkasnya ya, buat antum biar ingat mabni. Kalau antum menemukan ada kata mabni di i'rab gimana? I'rab yang pertama bisa yang la mahalla lahu minal i'rab, tergantung. Kalau dia nggak punya posisi kata dalam kalimat, dia pakai yang pertama. Kalau dia punya posisi kata dalam kalimat, posisi fa'il, posisi maf'ul bihi, posisi majrur, posisi majzum, punya posisi i'rab, maka dia pakai fi mahalli. Gitu ya. Baik, ini ada yang bertanya perihal nun wiqayah ketika dimasuki la nahiyah. Tadi bukan nun wiqayah, namanya nun taukid, beda ya. Nun wiqayah itu adalah nun yang menempel pada ya mutakallim. Contohnya dorobani. Dorobani, misalnya gini ya. Dorobani. Ya-nya ini adalah ya mutakallim, yaitu dhamir. Nunnya ini adalah nun wiqayah.
namanya. Sedangkan nun yang tadi kita bahas adalah nun taukid, berbeda ya. Baik, kita lanjut dengan latihan 1. Perintahnya adalah cari mana di sini kata yang mabni dan jelaskan dia fi mahalli apa. Mabniyun fi mahalli apa, mabniyun fi mahalli apa, dijelaskan. Ustaz, gimana biar bisa tahu dia itu fi mahalli raf'in atau nasbin atau jarrin atau jazmin? Lihat posisi kata dia dalam kalimat sebagai apa. Lihat jabatan kata. Jabatan itu apa sih? Fa'il, maf'ul bihi, mudhaf, mudhaf ilaih. Itu namanya jabatan kata ya. Jabatan-jabatan kata seperti ini antum lihat. Baik. Insya Allah mudah. Ikhwan dulu ya. Yuk ikhwan yang siap untuk menjawab. Silakan angkat tangan 2 orang. Kok 2 orang? Angkat tangan 1 orang. Selain Dimas dulu, karena Dimas tadi sudah. Yang lain. Zauki. Coba cari 2 kata yang mabni lalu kamu jelaskan. Silakan. Alladina. Alladzina. Baik. Kita tandai di sini. Alladzina. Mabniyun alal apa ini? Mabniun alal fathi. Betul. Mabniyun alal fathi. Fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena didahului harfu jarrin. Didahului oleh harfu jar yaitu min ya. Oke, saya tandai begini. Terus cari 1 lagi. Ada, nemu lagi? Yang mabni. Ya udah, ikhwan yang lain satu-satu aja deh. Abdul Wahid. Yang mana? Allati. Allati. Bagus. Mabni alal apa ini? Mabni ala sukun. Fi mahalli? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena jadi Sifat. sifat untuk as-sifati ya. Ngikut kepada yang sebelumnya. Ini sudah belajar belum tawabi? Belum ya? Di ajrumiyah tapi sudah ya. Kita pernah jelaskan di ajrumiyah. Nah, enggak apa-apa. Fi mahalli jarrin di situ. Lanjut. Akhwat sekarang, akhwat, yuk. Satu-satu aja, 1 orang 1. Silakan Anisya. Hadhihi Hadhihi, bagus. Fi mahalli apa? fi mahalli jarrin Mabniun ala al-kasri. alal kasri, bagus. Jadi memang bisa loh Ustaz, kan itu mabni alal kasri tapi fi mahalli jarrin itu bisa. Walaupun sama-sama kasroh ya. Jar itu pakai kasroh. Mabninya juga di sini pakai kasroh, tapi berbeda karena satunya tanda bina, satunya tanda i'rab. Makanya nggak bisa dibilang majrur. Hadhihi nggak bisa dibilang majrur. Hadhihi tetap mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin. Kenapa dibedakan walaupun sama-sama kasroh? Jar itu kasroh, mabni alal kasri juga kasroh. Kenapa dibedakan? Karena beda jenis. Tadi saya bilang ya, laki-laki dan perempuan ini beda. Nggak bisa digabung jadi satu. Oh, dia laki-laki sekaligus perempuan, nggak bisa. Maka kita bilang di sini mabni alal kasri, terus i'rabnya fi mahalli jarrin karena 2 jenis yang berbeda. Lanjut. Siapa lagi? Akhwat. 1 lagi, cari. Yo, akhwat. Banyak banget ini ya. Kata yang mabni di sini sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Mana akhwat? Cari, coba-coba aja, jangan takut salah ya. Ini ikhwan. Akhwat dulu. 1 lagi. Akhwat. Jangan takut salah. Dicoba. Mana nih akhwat? Mari. Waktunya udah jam segini. Ya akhwat nggak ada. Banyak banget di sini ya. Tadi kita jelaskan semua dhamir itu mabni. Semua isim isyarah itu mabni. Yuk dicari mana isim isyarah mana. Baik, Sifa. Silakan Sifa. Isim isyarah ya, Ted. Boleh, isim isyarah semuanya mabni, dhamir juga semuanya mabni. Mana? Ad-dunya, Ustaz. Masuk nggak? Ad-dunya bukan
isim isyarah ya. Dan juga bukan dhamir. Ad-dunya di situ mu'rab bukan mabni ya. Ya mu'rab, cuman belum belajar. Ini mu'rabnya gimana antum belum belajar ya. Baik, cari yang lain. Yuk, ikhwan deh. Yang akhwat nih baru satu ini. Berarti menang ikhwan ya, udah 2 ikhwan ya. 2 versus 1. Yuk. Ya, ayo ikhwan lagi. Kita hitung siapa yang menang nih, ikhwan atau akhwat. Kalau bentuknya fi'il bisa, Ustaz. Kenapa? Kalau bentuknya fi'il bisa. Gak Fi'il. harus dari isim. Fi'il bisa. Fi'il cari fi'il mudhari. Ra'aitu. Kalau fi'il madhi dan fi'il amr itu jenis yang la mahalla lahu minal i'rab ya. Jadi tidak. Jadi kalau cari di sini cari yang fi'il mudhari. Mana? Yu'amiluka. Yu'amiluka. Bukan, ini adalah bukan mabni. Kemarin kita belajar bina fi'il mudhari ada apa saja? Kalau bertemu nun taukid. Kalau bertemu Oh iya iya. nun niswa. Terus Nun ada apa niswa. lagi? Udah, cuma 2 aja. 2. 2 aja ya. Baik. Siapa mau coba? Rivaldi. Yuk, 2-1. Ikhwan masih menang. Silakan Rivaldi. Tukasironna. Wala tukasironna. Tukosironna itu Ustaz. Oke, Iya, bagus. tukasironna. Wala tuqassironna. Ibu Yovita ya. Apa Bu Yovita la tuqassironna mabni 'alal apa ini? Mabni alal fathi ya Ustaz. Mabni 'alal Afwan. fathi. Ana barusan masuk Ustaz, Oh, iya. lupaan kalau ada kelas. Mabni 'alal fathi fi mahalli apa ini? Jazmin karena didahului oleh la, huruf jazm ya. La berarti jangan. Baik. Siapa yang bisa lagi cari? Madinah, coba Madinah. Yuk, udah 2 sama. Ikhwan akhwat 2 sama. La tumakkinanna. Baik. Ini apa? Mabni 'alal Fathi. fi mahalli Timhali. jazmin juga. La di situ huruf jazm ya. Ayo ikhwan, coba. Coba lagi di sini. Dinul haq. Mana dinul haq? Saya Ustaz. Ya, tunjuk. Yang mana? Hu pada kata sa'altuhu. Hu, bagus. Sa'altuhu. Hu di sini adalah dhamir. Bagus. Dhamir. Mabni 'alal Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi ala dhammi fi mahalli apa? fi mahalli nasbin. Nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena dia maf'ul Maf'ul. bihi. Bukan maf'ul saja ya. Jangan bilang maf'ul Maf'ul. saja. Kalau maf'ul saja itu di ilmu sharaf. Kalau di ilmu nahwu di sini khusus maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Objek. Sa'altuhu. Hu adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik. Siapa yang bisa menemukan? Masih banyak loh. Nah, Ustaz tuh. Banyak banget. Banget banyaknya ya. Tadi saya bilang semua dhamir itu mabni. Yuk Dimas, silakan Dimas. Bima tuhibbu Ustaz. Bima. Yang mana? Bima tuhibbu. Ma-nya ya, bi-nya bukan. Ma-nya saja. Namanya. Ma-nya saja. Baik. Mabniun 'alal Sukun fi fi mahalli mahalli jarrin karena bi adalah huruf jar. Bagus. Yo, banyak dhamir di sini. Tadi saya udah bilang dhamir itu mabni. Yo, siapa yang bisa lagi? Alaika Ustaz. Ya, Alaika mana? Mas Abdul Wahid tunjuk alaika. Betul? Alaika. Yang mana yang mabni? Di sini yang mabni alal fathi fi mahalli apa? Jar. Fi mahalli jarrin karena didahului oleh huruf jar ala. Nah, Yo, masih banyak lagi ini. Banyak banget. Silakan. Bayinata. Rivaldi. Ya, barusan siapa yang bersuara? Rivaldi. Mana Rivaldi? bihi Ustaz. Apa? Yu'amiluka bihi. Ka dan Bihi. hi. Ka dan hi. Bagus. Ka dan hi di sini juga. Kalau ka di situ mabni alal apa ini? Mabni ala al-fathi Fi mahalli fi mahalli nasbin. nasbin maf'ul bihi. Sebagai Maf'ul maf'ul bihi. bihi. Kalau hi. Dhamir ha Hi. di sini. Mabni alal ala al-kasri fi kasri. mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Karena bertemu dengan huruf jar ba.
Nah, Bagus. Yo, siapa lagi yang menemukan? Masih ada lagi nih. Bayinaka. Bainaka. Bainaka. Siapa barusan menjawab? Bainaka. Yo, siapa yang barusan menjawab? Jelaskan. Mabni alal Fathi. fathi fi mahalli. Fi mahalli jarrin. Jarrin kenapa? Sunya isim dzaraf. Karena dia mudhafun ilaih. Ilaih. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah baina. Baina ini sebagai mudhaf. Baik. Ada lagi yang menemukan? Cari lagi. Yujamiluka. Yujamiluka. Ka di sini juga mabniun alal apa? Fathi. Fathi fi mahalli nasbin. Kenapa? Maf'ulun bihi. Baik. Saya tambahin lagi bagi yang nggak nemu-nemu lagi juga ya. Ada man. Bima. Man di sini apa? Mabniun alal ala sukun. mabniun ala sukun fi mahalli apa? Wajamil man yujamiluka. Jamil fi'il amr. Man di sini sebagai objek maf'ul bihi. Berarti kita bilang fi mahalli nasbin juga maf'ul bihi. Ada ra'aitu. Tu ini juga apa? Mabniun alal Ala dhammi. ala dhammi fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Raf'in. Kenapa rafa'? Fa'ilun. Fa'il laku marfu'. Baik. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Kita cukupkan dulu segini. Waktunya sudah mau jam 5. Kita langsung ke latihan meng-i'rab seperti biasa. Baik, siapa bisa membacakan contohnya? Akhwat saja ya sekarang ya. Akhwat yang belum mencoba. Cuman baca aja ya. Nggak ada saya tanya-tanya. Cuman membaca. Silakan akhwat. Mana akhwat? Yuk. Selain Sifat dan Madinah. Tadi sudah ya, Sifat dan Madinah. Mana akhwat lain? Kita butuh pengajar perempuan. Misbah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara man sa'adnahu. Hadara fi'lu madin mabniyun 'alal fathi. Man Ini salah ya, fa'ilun. harusnya fi'lun. Dikoreksi bukunya. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Nah, yang ini tidak ada fi mahalli ya teman-teman ya. Karena dia tidak merangkap. Yang pakai fi mahalli itu yang merangkap. Merangkap maksudnya dia mabni tapi berada di tempat mu'rab. Nah, itu baru pakai fi mahalli. Berarti la mahala lahu, Ustaz? Iya, dia pakai yang la mahala lahu. Cuman karena belum dipelajari, jadi tadi cukup dengan lihat yang ini ya. Di bagian yang ini saya jelaskan berarti dia termasuk la mahala lahu minal i'rab kayak gitu. Pokoknya kalau dia merangkap baru pakai yang fi mahalli. Lanjutkan siapa tadi? Madinah ya. Silakan. Man. Man fa'ilun Ya. mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Man di sini sebagai fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Karena fa'il itu sini ya, fa'il itu pakai rafa' ya. Jadi ini cara i'rab yang baru saya yakin buat antum semua. Untuk i'rab utamanya ini fi'il, i'rab utamanya fi'il, yang ini i'rab utamanya fa'il. Sisanya hanya penjelasan. Lanjut sa'adnahu, ini cukup panjang. Dibaca. Siapa tadi? Misbah? Sa'adnahu. Sa'ada fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni wa na fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in wa alha maf'ulun bihi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi sa'adnahu itu terdiri dari berapa kata? Berapa kata sa'adnahu? 3 kata ya. Sa'ada kata pertama, na kata kedua, hu kata ketiga. Terus dijelaskan di sini 1, 2, dan 3. Oke. Sa'ada fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniun 'ala sukun. Karena bertemu dengan na. Na fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Al-ha maf'ulun bihi mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi
Ketika antum belajar untuk yang pakai mabni yang merangkap seperti ini, antum jelaskan dulu. Nih, langkahnya saya jelaskan ya. Pertama, contohnya di sini dijelaskan misalnya fa'ilnya dulu. Posisi misalnya di sini posisi dalam kalimat. Posisi di kalimat ya. Kemudian dijelaskan dia itu mabni. Mabni alal apa? Kemudian baru dijelaskan fi mahalli apa. Jelas ini langkah-langkahnya. Pertama jelaskan, oh ya dia fa'il. Oh dia maf'ul bihi. Oh dia apa? Kayak gitu ya. Ini untuk pemula seperti ini. Nanti kalau versi lebih lanjut, beda caranya ya. Ini untuk buat antum seperti ini dulu, ikutin cara di nahwu wadih. Kalau yang lebih lanjut, enggak kayak gini ya. Kalau yang lebih lanjut, bilangnya wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kayak gitu. Jadi ini antum belajar yang versi nahwu wadih dulu untuk pemula kayak gini. Kalau versi lebih lanjut, lebih rumit sedikit dan lebih panjang. Kita mulai dari i'rab yang pertama. Hadhihi wardatun jamilatun. Waktunya masih cukup ini insyaallah. Kita mulai, siapa yang siap untuk mengi'rab ya? Hadhihi wardatun jamilatun. Baik. Ikhwan di sini, selain Dimas dan Abdul Wahid, yuk. Siapa yang bisa? Atau akhwat? Selain Madinah. Siapa yang mencoba? Ya udah, yang udah pernah mencoba boleh coba lagi. Biar yang lain menyimak dulu ya, melihat caranya bagaimana. Madinah bisa? Coba Madinah. Hadhihi. Madinah angkat tangan soalnya. Bisa? Zauki. Coba Zauki. Madinah kayaknya pencet angkat tangan tapi belum diturunkan ya. Zauki. Ini Zauki juga. Ada suaranya tidak? Baik Zauki. Langsung dijawab. Hadhihi. Ayo segera, waktunya udah mau jam 5. Hadhihi isim isyarah. Sebut tadi kita jelaskan gimana caranya. Sebutkan dulu posisi kata dalam kalimat. Ikuti cara yang tadi saya jelaskan. Jangan membuat cara sendiri dulu. Gimana? Hadhihi. Isim di awal kalimat apa, Zauki? Mubtada. Terus. Apa dia? Mabniyun. Tadi kita jelaskan ada 3 langkah. Mabniun alal kasri. Mabniyun alal kasri. Terus. Fi mahalli raf'in. Bagus. Ini ya langkah yang tadi saya jelaskan. Untuk melihat ini langkahnya. Pertama, jelaskan posisi kata dia dalam kalimat. Kedua, jelaskan dia mabni alal apa. Ketiga, jelaskan fi mahalli apa. Ini langkahnya yang dijelaskan dalam kitab Nahwu Wadih jilid 2 ini. Lanjut, wardatun. Oke. Apa wardatun? Datun habrun. Apa? Habrun. Bukan habrun. Gimana Habar. harusnya? Khabar. Khabaru. Naam, Khabarun. khabarun atau khabarul mubtada'i. Habarun mubtada'in. Khabarul Mabniun. mubtada'i. Bukan mabni. Bukan mabni. Fi Marfu'un. Ya kan? Marfu'un. Bid dhammati. Kan bukan mabni wardatun. Wardatun bukan jenis mabni. Lanjut, jamilatun. Datun. Apa ini? Yang lain ada yang tahu apa jamilatun? Latun sifat. Na'tun. Marfu'un. Na'tun liwardah. Kita bisa bilang na'tun liwardah. Sifat untuk wardah ya. Wa alamatu marfu'un bid apa?
Dhamma. Ini versi ringkasnya dulu ya, nggak versi panjang. Kalau versi panjang belum waktunya antum. Na'tun liwardatin marfu'un mithluhu wa alamat raf'i dhammatun zahiratun ala akhiri. Baik. Ini barusan untuk i'rabnya, kita lanjut. I'rab yang kedua, akhwat yang siap silakan angkat tangan. La tahtaqiranna ahadan. Yuk, akhwat. Silakan akhwat. Siapa yang angkat tangan? Akhwat. La tahtaqiranna ahadan. Yuk. Anisha, silakan. La harfun nahyi. harfu nahyin. Harfun nahyin. Wa Buniyun. wa jazmin. Mabniun alal apa? Mabniyun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ini pentingnya teman-teman belajar sambil mencatat. Dicatat di buku tulis ya. Jangan tidak mencatat. Kalau antum hafalannya seperti Imam Bukhari nggak apa-apa, nggak usah nyatat ya. Hafalkan. Tapi kalau tahu, oh saya tidak bisa seperti Imam Bukhari, si ibu mencatat, ditulis di buku. Cara i'rabnya. Lanjut. Tahtaqiranna. Ya, fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un. Terus? Mabni Mabniyun karena bertemu nun taukid ya. Mabniun alal apa? alal fathi. Alal fathi. Terus? Fi mahalli jazm. Fi mahalli jazmin. Kita pakai versi ringkas aja ya. Bukan yang versi panjang. Jadi mohon dimaklumi. Terus? Ahadan maf'ulun Wan nunu litaukid ya. Disebut. bih. Wan nunu. Kita pakai versi ringkas seperti yang di buku. Litaukid. Gini. Terus. Fa'ilnya antum belum belajar dhamir mustatir, jadi dilompati dulu fa'ilnya dhamir mustatir, anta. Lanjut ahadan. Apa ahadan? Maf'ulun bihi. Terus? Mansubun bil fathati. Bagus. Sant. Ini ya cara i'rabnya, di screenshot dulu atau di foto terus nanti disalin ulang di buku. Kita akan lanjutkan dengan yang terakhir. Syaribtu, ini bukan syarabtu, salah. Bukan syarabtu, dikoreksi bukunya. Syaribtu dawa alladhi wasofahu tabib. Panjang banget. Ini boleh antum bareng-bareng aja menjawabnya karena panjang ya. Yang bisa langsung bersuara deh. Syaribtu ad-dawa alladhi wasofahu. Terus apa tadi? At-tabib ya. Kita cek lagi. Betul ya? Wasofahu at-tabib. Kelihatannya hanya ada 5, tapi sebenarnya lebih dari itu. Yuk. Kita i'rab. Syaribtu. Siapa yang bisa? Apa ini syaribtu? Fi'lun madin. Mabniun alal apa? Mabniun ala Mabniun ala sukun. Bukan fathah. Kan syaribtu tadi. Terus. Watta'u. Atau kita bilang ta'u itu. fa'ilun Fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Terus ad-dawa'a Maf'ulun bih. maf'ulun mansubun bil fathati. bil fathati. Bagus. Alladhi. Isim Isim mausul. Ayo, apa alladhi di sini? Isim mausul. Isim mausul. ismun Ala sukuni fi mahalli nas. Fi mahalli Kita nas. pakai
ikutin caranya kitab Nahwu Adi Jilid 2, sebutkan dulu posisi kata dalam kalimatnya ya. Emang ada beberapa versi. Kita pakai versinya Nahwu Adi Jilid 2 dulu. Bukan ismun mausulnya dulu. Berarti apa? Na'tu. Na'tun. Na'tun. Mabniyun Ala Bani al-sukuni. ala sukuni fi Fi mahalli mahalli Fi mahalli fi nasbin. mahalli nasbin. bin. Terus wasofahu, itu bacanya wasofahu. Wasofa. Fi'lu Fi'lun madhi. Madhi. Madin mabniyun Ala alal fathi. Dan sebenarnya ada fa'il domir mustatir, tapi ikut di metodenya Nahwu Adi Jilid 2 karena belum dipelajari domir mustatir, maka ketika latihan mengi'rab tidak disebutkan dulu. Jadi fa'ilnya di sini kita tidak bahas dulu. Langsung al-ha wal ha'u mansub maf'ulun bih maf'ulun bihi maf'ulun bihi mabni terus mabni mabniyun alal apa? ala Bayun dhammi ala dhammi. Ala dhammi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Fi nasbin mahalli nasbin. Baik. At-tabibu. Oh, bukan dhamir mustatir, maaf. Fa'ilnya jelas at-tabibu. Salah saya tadi. Berarti di sini apa? At-tabibu sebagai Fa'ilun. fa'ilun marfu'un idam bid dhammati. Ya, seperti ini ya. Kalau ingin bisa mengi'rab harus mencoba sendiri. Harus mencatat semua ini dan harus banyak latihan memang ya. Jadi guru harus memaksa muridnya mengi'rab, seharusnya seperti itu ya. Harusnya saya tunjuk tuh fulan, i'rab, harus dipaksa emang. Baru bisa. Kalau nggak gitu nggak akan bisa sampai kapanpun. Baik, ini dicatat dulu atau di screenshot, di foto, nanti kemudian disalin ulang di buku tulis masing-masing. Belajar harus dengan mencatat teman-teman ya. Jangan cuma modal tangan kosong. Yang penting hadir sebenarnya sudah alhamdulillah bagus, tapi Anda menghabiskan waktu yang sama dengan yang mencatat. Tetapi yang mencatat dapat ilmu lebih banyak. Waktu yang kamu habiskan sama, tapi efisiensinya lebih menang dia yang mencatat. Berarti yang rugi ya antum ya, secara waktunya habisnya sama, yang didapat berbeda. Rugi dong. Jadi makanya lebih baik mencatat. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan untuk rekamannya harus nunggu lama banget, mungkin hari Selasa baru bisa diupload ya untuk rekamannya seperti biasa. Baik, barakallahu fiik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Ma'assalamah.